Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul iman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di hari Jumat yang pertama bulan November untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-13, kemudian dijudulan banyak jalan kebaikan. Orang menyatakan banyak jalan menuju tanah suci. Roma itu merupakan tanah yang disucikan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Sementara tanah yang disucikan oleh umat Islam ialah Mekah. Banyak jalan kebaikan. Sebagaimana halnya ini sering diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, "Hoyong ka surga senama hoyong, bapak izinan senang nyambung." Nah itu kan kata istrinya, "Alena tahu kok kan ka surga mah masih banyak cara yang lain." Betul kan seperti itu. Jadi bukan merupakan satu-satunya jaminan istri yang dimadu oleh suaminya dijamin akan masuk ke dalam surga. Hanya itu, bukan itu kan sebetulnya. Bahkan kalaupun di poligami ketika dia tidak ikhlas, bahkan fasya wae kan tidak mungkin masuk ke dalam surga. Tidak harmonis, kalakah harmonika, mau itu di dia kan, mau di dia, mau di itu kan tidak ada harmonisnya. Banyak jalan kebaikan. Keterangan yang pertama di kitab ini dimunculkan Quran surat Al-Baqarah ayat 215 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kau semua lakukan dari kebaikan, fa innallaha bihi alimun, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya. Kebaikan sekecil apapun, apakah di waktu yang terang, di waktu yang gelap, di tengah-tengah banyak orang, atau dalam kondisi sunyi dan sepi, kita berbuat kebaikan, yakin Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Tidak perlu kita berbuat kebaikan dengan niat karena banyak orang yang melihat, sehingga kita enggan berbuat kebaikan karena tidak ada orang yang melihatnya. Itu kan gugur amalan yang tadi. Jika begitu kondisinya, kita hendak melakukan suatu ibadah atau kebaikan jika banyak orang, maka amalan tersebut akan hangus nanti pada hari kiamat, akan hilang itu pada hari kiamat. Jadi sekarang sedang Ustaz baik ngaji ketika banyak orang, nah beda gitu kan. Sampai sini tiasa saha dan ngaji sorangan gitu. Ada orang yang itu segera kenal ngomong sorangan di masjid, kan beres Pak ya. Nah di sini saya bicara karena ada bapak dan ibu.
kan banyak orang gitu kan. Kalau tidak ada orang, saya ke sini enggak. Benar hadir ya. Nah, ini maksudnya ketika kita ingin bersedekah, kita berinfak, siap melaksanakan karena ada orang yang melihatnya, muncul kan niatan ingin dipuji oleh orang lain. Nah, tentu orang yang suka ngaji tidak mungkin ada dorongan seperti itu. Apapun yang kita kerjakan dari hal kebaikan, sedikit, banyak, apakah di waktu yang terang, di waktu yang gelap, di tengah-tengah banyak orang, atau kita sendirian, maka kata Allah, fa innallaha bihi alimun. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Tidak mungkin ada amal baik atau amal buruk yang nanti pada hari kiamat tidak ada pembalasannya. Mau kaliwat, tidak akan terlewat. Bahkan ketika kita masuk ke masjid, di masjid ada tisu yang berserakan, kita mengambilnya dari simpan di tempat sampah. Itu Allah Maha melihatnya, akan diberikan balasannya sekecil apapun. Allah tidak mungkin menzalimi terhadap amalan hamba, termasuk kita. Yaitu penjelasan di Al-Baqarah 215, sekarang 197. Wa ma ta'alu min khairi ya'lamullah. Ini lafadznya berbeda, tapi memiliki makna yang sama. Dan apa saja yang kau semua lakukan dari kebaikan, pasti Allah Maha mengetahuinya. Bukan sebatas diketahui, tapi untuk dijadikan sebagai bahan pembalasan nanti. Untuk apa diketahui kalau tidak ada tindak lanjutnya? Nah, apa tindak lanjutnya? Pemberian balasan. Ini kebaikan buruk, Allah mengetahui. Apa tindak lanjutnya? Ya murka Allah. Ini perbuatan baik, apa tindak lanjutnya Allah? Yang memberikan ridho kepada orang yang tadi. Jadi tidak ada satupun perbuatan yang dikerjakan oleh manusia, termasuk kita, apakah yang baik atau yang buruk, melainkan di dalamnya akan ada pembalasan dari Allah yang Maha Kuasa. Mungkin amal buruk yang pernah kita laksanakan, kita telah melupakannya. Atau juga mungkin perbuatan baik yang kita laksanakan, kita telah melupakannya. Tapi nanti akan diperlihatkan semuanya. Tidak mungkin ada satupun amalan yang terlewat untuk diberikan pembalasan. Ya kalau di kita kan mungkin orang berbuat baik kepada orang lain, akhirnya orang balas, mungkin kan kadang-kadang aku lupa. Allah tidak mungkin lupa. Allah tidak mungkin lupa. Yang suka lupa ialah manusia. Kalau lupa tidak berdosa, kalau melupakan itulah yang mendapat kepada murka Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini dua ayat dari satu surat memiliki makna yang sama walaupun lafaznya sedikit berbeda. Di 215, wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kau semua lakukan dari kebaikan, fa innallaha bihi alimun, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. 197, wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kau semua lakukan dari kebaikan, ya lamullah, pasti Allah Maha mengetahuinya. Jadi kita jangan putus asa, senang usahanya tahajud tuh. Cuma caranya senang ulang sujud dia di foto tahajud yuk kirimkan, nah biar orang-orang pada tahu. Apa lapor kalau begitu Bapak ya? Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar, sering membaca di WA group kan ada ajakan untuk apa? Untuk tahajud. Tahajud yuk bagi kirimkan foto bersujud, memang kita berkerja kan di foto. Nah barangkali pikiran orang yang tadi takut amalannya tidak ada seorang pun yang tahu. Berarti nanti kalau kalian tahu ada nggak pahalanya? Wah senang mual ayah, nah orang publish kepada orang banyak. Nah itulah barangkali sebuah kejahilan, sebuah ketidaktahuan, Pak ya. Di tempat yang gelap sekalipun Allah melihat kepada apa yang kita amalkan. Jangankan gerakan fisik kita, Pak ya, gerakan bibir kita, bahkan gerentas dina hati juga Allah Maha
mengetahuinya. Apa yang kita bisikkan selama ini, Allah Maha mendengar, bukan sebatas dengar, tapi akan diperhitungkan nanti pada hari kiamat. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihilah. Ini yang menjadi berat bagi para sahabat. Apa saja yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan dalam diri kalian, dalam hati kalian, yuhasibkum bihilah, pasti Allah akan memberikan perhitungan kepadanya. Apa yang selama ini Bapak bisikan dalam hati tentang tetangga Bapak dan Ibu, apa yang dibisikkan oleh saya tentang Bapak dan Ibu, atau juga sebaliknya, hati-hati. Nanti pada hari kiamat, yuhasibkum bihilah, Allah akan memberikan perhitungan kepada kita. Jadi kita kan tidak mengetahui apa yang saya bisikan tentang Bapak dan Ibu. Kemudian juga Bapak nggak tahu kan apa yang dibisikkan oleh teman-teman yang lainnya. Allah Maha mendengar. Detak jantung kita, bisikan hati kita langsung connect kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah kita lanjut pada surat yang berikutnya, Al-Zalzalah ayat yang ke-7. Famay ya'mal misqala dzarratin, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan misqala dzarrah, seberat timbangan debu, khairan, dari kebaikan, yarah, pasti dia akan melihatnya. Man di sini kan siapa saja. Ya siapa saja Pak. Apakah mereka orang yang beriman atau orang yang kufur, termasuk pada kata-kata man yang tadi, faman, maka siapa saja. Tapi bagi orang yang kufur, perbuatan baik yang dia kerjakan sekarang, nanti pada hari kiamat, haba mangsur, kata Allah, itu laksana debu yang bertebaran kelihatannya, nggak ada asarnya, nggak ada dampaknya sedikit pun. Beda dengan amalan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dia rajin mendirikan sholat sunat malam, berapapun dia sanggup melaksanakannya. Itu kan sabda Nabi Pak ya. Ada Nabi menyatakan, hei ahli Quran, itu kan, wahai sahabat-sahabatku, wahai umat Islam, wahai umatku, jangan kau lewatkan satu malam pun sholat sunat malam. Barang siapa yang mampu 5 silakan, yang mampu 3 silakan, yang 1 silakan. Kita melaksanakannya hanya 1 rakaat. Allah Maha mengetahuinya, Allah Maha melihatnya, dan nanti akan ada balasannya pada hari kiamat. Nah, sedangkan bagi orang yang kafir, sebesar apapun kebaikan yang mereka berikan kepada orang banyak, maka kata Allah, haba'an mansura, itu laksana debu yang bertebaran. Apa manfaatnya debu? Gak ada manfaatnya. Pada penjalan kaki nggak rusak karena pandangan mata, ya, karena kenteng mata runtuh kenteng, itu debu yang bertebaran. Itulah merupakan nasib bagi orang yang tidak ada dalam jiwanya ruh iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, di sini hanya sebatas melihat, tapi tidak ada dampak yang positif baginya. Famay ya'mal misqala dzarrah, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat timbangan debu, khairan, kebaikan, yarah, pasti dia akan melihatnya atau akan menerima balasannya. Tentu kalau dia orang yang beriman, ya balasannya ialah ridho Allah yang Maha Kuasa. Ini kan kebaikan, Pak ya. Tidak mungkin kebaikan dalam pandangan Allah dikerjakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Kebaikan kata manusia dikerjakan orang yang kafir itu bukan kebaikan, hanya merupakan pekerjaan yang biasa saja. Baik kata orang-orang, kata Allah kan belum tentu, maka bagi tidak akan ada balasan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Pak. Al-Jasiyah ayat yang ke-15 Man amila sholihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, fali nafsi, maka perbuatannya itu akan menguntungkan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain.
Walaupun pada hakikatnya orang lain pun dapat keuntungan. Saya kesini untuk saya. Bapak, Ibu berangkat ke masjid ini untuk kaji, untuk siapa? Ya untuk Bapak dan Ibu, bukan untuk orang lain. Tapi karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahman kepada hamba-hambanya, maka setiap orang yang mendukung kebaikan itu terselenggara, mereka pun akan ada pahala yang sama. Itu kan kata Nabi seperti itu. Mansana sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menghidupkan contoh yang baik, sunnah yang baik, maka dia punya pahala. Kemudian ada orang yang mengikutinya, maka dia punya pahala seperti orang yang melaksanakannya, kan gitu. Bapak dan Ibu kesini kan melupakan jasa orang lain, maka orang yang berjasa kepada kita, dia dapat pahala yang sama. Seperti kita yang melakukan hal seperti itu. Itu terlibat semuanya. Hanya pada prinsipnya, pali nafsi itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Karena memang kita diwajibkan untuk lebih mengutamakan siapa? Lebih mengutamakan diri sendiri. Keliru ketika orang lebih mengutamakan orang lain, sementara dia melupakan nasibnya pada hari kiamat. Itu bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan anfusakum wa ahlikum nar. Anfusakum nar wa ahlikum nar. Kan gitu pada awalnya. Jagalah, peliharalah diri kamu. Dari apa? Naro, api neraka. Kemudian siapa? Baru keluarga. Ada orang kan berdakwah ceramah ke luar negeri, dia tuh melupakan keluarganya. Ada yang berangkat ke Bangladesh, ke Singapura, ke Pakistan, ke India, memakan waktu cukup lama. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Ya. Mereka abring-abringan dari masjid itu berpindah-pindah tempat. Sementara anak dan cucu itu ada yang mereka lupakan, ada yang mereka lalaikan. Itu tugas pokok kita, bukan dakwah ke luar negeri. Bukan dakwah ke mancanegara, tapi dakwah kepada siapa? Yang pertama kepada siapa? Diri sendiri, kemudian kepada keluarga. Kalaulah keluarga mereka telah sempurna, bukan itu dilos begitu saja, tetap ada perawatannya, gitu kan? Ada perawatannya. Karena bisa terjadi ketika suatu saat suami berangkat dakwah ke luar negeri sampai memakan waktu 6 bulan atau 1 tahun, keluarganya dapat musibah, ada kemungkinan akan down, itu kan keimanannya. Siapa yang akan memberikan kepada orang yang kalau bukan suami? Ini suaminya sampai berangkat begitu lamanya. Dia melupakan tugas yang pokok, melupakan kewajiban yang pokok. Kewajiban yang pokok ialah membina, membimbing dan pengawasan kepada anggota keluarganya, bukan mengawasi orang-orang yang jauh di negeri sana. Ya. Memangnya di kita sudah tidak membutuhkan para pencara makan gitu. Man amila solihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, pali nafsi, maka perbuatannya itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Amal soleh. Ada beberapa tingkatan amal, kan? Ada amal baik, ada amal buruk, ada amal baik, ada amal soleh. Nah ini yang paling tinggi ialah amal soleh. Apa itu amal soleh? Amalun solihun, amalun muwafiqun li syari'illah. Amal soleh ialah amal yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu termasuk amal yang soleh. Apakah mungkin amal baik akan meningkat menjadi amal soleh? Bisa iya, bisa juga belum tentu terjadi. Orang melaksanakan infak, orang bersedekah, amal baik, amal soleh. Ya hanya dia yang bisa menentukannya. Kalau dalam pikirannya aku akan berinfak, kalau tidak berinfak malu oleh tetangga, itu hanya amal baik. Kata siapa? Kata orang. Berucap kalimat hatur nuhun. Tapi jika dalam bisikan hatinya aku berinfak, bersedekah, ini merupakan perintah Allah. Allah kan berfirman, sesungguhnya dalam harta kalian ada hak orang lain.
Kita menyadari seperti itu, maka punya rezeki kita berbagi. Itulah yang merupakan bagian dari amal soleh, kan meningkat, bukan sebatas amal baik. Ya. Itu amal soleh ialah amal baik yang dilandasi dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Seperti orang yang menghormat tamu, itu mungkin amal baik, juga mungkin dia merupakan amal soleh. Tamu datang ke rumah kita sampai dijamu. Kenapa? Oh, ini kan calon wakil presiden, gitu kan? Dari mana? Dari mana, Pak? Ini calon wakil presiden dari GBA 1, dan maka dihormat, gitu kan? Dihormat, dijamu, dengan harapan apabila nanti dia jadi presiden, saya nanti punya kursi menteri di parlemen. Nah, sebesar apapun uang yang dia keluarkan untuk menjamu orang yang tadi, itu tidak mungkin mencapai amal soleh, tetapi amal baik. Kata orang-orang itu amal baik. Nanti kesini akan datang caleg DPR RI yang kita jamu. Mudah-mudahan nanti kalau dia jadi, ini komplek kita bakal dicor semuanya. Apanya? Dicor semua tuh beak di rumah-rumah nanya, bukan jangan dicor. Ya orang-orang juga tuh patungan semua, apa ya? Karena akan menyambut calon anggota dewan, gitu kan. Maka berapapun uang yang dikeluarkan itu tidak akan mencapai sebutan amal soleh. Hanya termasuk amal baik. Baik juga kata orang, bukan baik kata Allah yang Maha Kuasa. Nanti akan datang ke sini. Siapa sana ke sini? Seseorang, ya kita lah sambut. Kita akan bertanya kepadanya tentang bab ini, tentang bab ini. Mudah-mudahan dia bisa memberikan pencerahan tentang agama kepada kita, agar ibadah kita lebih sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Nabi. Kita sambut orang yang baik. Nah, itu penyambutan termasuk bagian dari amal soleh. Ikumania, Pak ya, kumania. Ibu tak taat kepada suami. Halo? Taat kepada suami. Kenapa ibu taat kepada suami? Apa dasarnya? Ya? Takut kenapa Ustaz? Kalau tidak taat nanti suami membuka cabang yang baru. Oh, berarti itu bukan amal soleh kalau begitu. Itu termasuk kesebatas amal baik. Jadi penampilan ibu yang begitu mengagumkan bagi seorang suami karena ada niat agar suami tidak lari ke lain hati. Bukan terdorong dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kata Rasul bagaimana? La kuntu amirun ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zawji. Kalau aku berhak menyuruh sujud atas sesama manusia, ini kata Nabi ini, catat tuh ibu ya. La amartul mar'ata, pasti kata Nabi, aku akan menyuruh perempuan untuk sujud kepada suami, bukan sujud ibadah, tapi menaati. Ibu kenapa taat kepada suami? Ada perintahnya, kenapa Ustaz? Ada perintahnya. Sampai Nabi juga bersabda, barang siapa di antara kalian wahai para perempuan yang mendirikan salat yang 5 waktu, saum bulan Ramadan, taat kepada suami, maka akan dipersilakan, Bu, mangga lebet kasur dan pintu manapun yang ibu sukai. Saya tertarik dengan dia seperti ini, maka aku pun taat kepada suami. Itu termasuk perempuan yang solehah seperti itu. Itulah termasuk amal soleh. Uni rajin eta tuh menitaat kacara nya untuk taat seueur domingna seperti seueur non suami anu buka cabang di tempat yang baru karena istrinya kurang begitu apa Bu? Setia, kurang begitu taat, gitu kan? Yang mejuna begitu agaknya. Ibu itu ketika dandan dan bersolek untuk siapa? Untuk suami atau untuk supir Grab? Orang beribu-ibu bersolek dandannya pakai baju yang menjereng. Wow, itu di makeup sampai berwarna itu kan. Bukan nanti. Kita bukan untuk diam di rumah. Kalau kamu pesan Grab berangkat keluar, datang ke rumah bau kesan itu kan. Datang suaminya hari-hari, tidak apa-apanya.
Nah wajar kalau begitu suami bisa pindah ke lain hati kan seperti itu. Di sini mah perakunya. Di sini mah perakunya. Peraku kumaha. Ya peraku kitu. Dia masalah itu ialah amalun muwafiqun li syari'illah. Amal yang sesuai dengan undang-undang Allah, itulah amal soleh. Menghormat tamu, apa dasarnya? Diperintahkan oleh Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hormatilah tamunya. Dengan dasar ini kita menghormat tamu, maka itu penghormatan merupakan bagian dari amal soleh. Kita kenapa nanti tidak memilih Prabowo? Kita kenapa nanti tidak memilih Ganjar? Apa dasarnya? Ini kampanye. Ini kan contoh bukan kampanye. Beda kampanye dengan contohan. Saya memilih yang ini karena ini kan seorang santri. Banyak jejak rekamnya yang bagus. Sementara ini kan begini-begini. Hati-hati, itu termasuk amal soleh. Jika suara kita yang sodakokan, yang kita infakkan demi kemajuan bukan sebatas negara, tapi ingin dipelihara tentang dinul Islam, itu amal soleh. Alamun ku ieu mah bisikieu senang kena kata siapa? Ya kata pemikiran kita kan gitu Pak ya. Untuk apa Allah menganugerahkan kepada kita mata, telinga, dan otak kita? Silakan gunakan 3 macam ini untuk mengolah data atau dokumen atau info yang masuk ke telinga kita atau gambar yang kita lihat. Kita perhatikan. Satu suara akan menentukan nanti nasib negeri ini 5 tahun yang akan datang. Guys, na Ustaz beli saha rahasia, mau dijaga-jaga. Dia udah beli santri, Karena saya juga kan mantan santri saya, Pak ya. Saya mantan santri, Pak. Di Lengkong Bojong Soang ngadapan di madrasah, Pak ya, tahun 70-an. Santri itu, Pak. Tarabas Al-Quran basin makijer bis min alif lam elam takijer mil bismil lam jabar lah. Itu kan dulu mah ya baru ngadapan gitu kan dina sama kena jarami gitu ya. Beres tidinya mas santen kapa jagalan santri itu ya. Nah ketika ada orang yang ingin menjadi nomor 1 di negeri ini, mana yang santrinya? Oh ini balan saya kan gitu, ini ketua gitu ya. Tapi ada benang merah yang menghubungkannya. Mau kampanye kepada Marasia. Ya? Dan santri. Itulah masalah Bu ya, Pak. Nah sekarang Bapak, kenapa Bapak begitu sayang kepada anggota keluarga? Cinta kepada istri, apakah takut tidak dikasih sesuatu dari istri atau apa? Enggak, kenapa? Ini kan merupakan amanat Allah kepada saya. Maka saya selaku kepala rumah tangga, selaku pemimpin akan memperhatikan mereka. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Saya termasuk rijal kata Bapak. Apa kewajiban saya? Memberikan sandang, pangan, dan papan kepada mereka. Ini dasarnya. Maka berapapun uang yang Bapak berikan kepada mereka, itu merupakan bagian dari amal. Maka demikian ayat amplop nyelap di kopea. Semua diserahkan kepada itu kan dia merupakan amanah Allah kepada kita selaku kepala rumah tangga. Itulah amal soleh. Betapa tingginya nilai amal soleh. Karena dia hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman plus amal soleh sama dengan orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran itu sebutan orang yang beriman dan amal soleh itu terdapat di dalam 56 tempat. Ya? Kalau saya tidak salah nantinya. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat illal ladzina amanu wa absar. Berulang-ulang. Ketika orang yang beriman digandengkan dengan amal soleh sama dengan orang-orang yang bertakwa, maka toka merupakan level yang paling tinggi. Yaitu beberapa penjelasan di dalam bab ini. Banyak jalan kebaikan. Yang pertama Al-Baqarah 197.
215, kemudian Al-Jaljalah ayat yang ke-7 dan Al-Jasiyah ayat yang ke-15. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun perbuatan baik, apalagi amal soleh yang kita kerjakan, maka itu semua akan ada balasannya nanti pada hari kiamat. Kalau nanti mungkin iya, mungkin tidak. Kalau sekarang Pak ya, amal baik yang kita kerjakan sekarang bisa terjadi Allah membalasnya sekarang atau juga nanti ditangguhkan. Kalau nanti pasti akan ada pembalasannya. Sekarang hadisnya kita lihat hadis yang pertama nomor 117. Ditampihi lafaznya karena saya paham. An Abi Jarin Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Jar Jundab bin Junadah, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, Qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, Ayul a'mali afdal? Amalan yang bagaimanakah yang lebih utama? Bukan lebih afdal, Pak ya. Itu afdal sudah memiliki kata-kata lebih. Kalau ingin membebukan kata-kata lebih, bukan afdal tapi lebih fadlun. Afdal itu sudah mencakup kata-kata lebih di dalamnya. Afdalu lebih utama atau lebih fadlun. Nabi bersabda, al-imanu billah, iman kepada Allah, wal jihadu fi sabilihi, dan berjihad untuk membela agamanya, atau berjihad di jalannya dalam pengertian untuk membela agamanya. Jihad. Iman kepada Allah kan kita telah memahami, Iman kan bukan sebatas percaya. Karena kalau iman diterjemahkan sebatas percaya, berarti iblis pun termasuk makhluk yang beriman kepada Allah. Bahkan lebih hebat dibandingkan dengan kita. Iblis berdialog dengan Allah, langsung diperintah oleh Allah, langsung dia juga menolak kepada Allah, bahkan menghina kepada Nabi Adam. Apa penghinaannya? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, itu terbalik, perintah bersujud. Bukan aku sujud kepada Adam, tapi Adam sujud kepada aku. Aku lebih baik dibandingkan dengan Adam. Apa dasarnya? Engkau telah menjadikan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Itu kan penghinaan. Maka iblis termasuk makhluk yang pertama punya sifat kesombongan. Jadi iman itu bukan sebatas percaya. Karena kalau iman sambil percaya, ya iblis pun termasuk makhluk yang beriman kepada Allah. Nah, maka Nabi memberikan penguraian. Iman kan ada 3 komponen, Pak ya. Yang pertama, iqrarun bil lisan, ikrar dengan lisan tentang 2 kalimat syahadat. Yang kedua, i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati tentang kebenaran kalimat la ilaha illallah, tentang kebenaran 2 kalimat syahadat. Hati meyakini, lisan mengucapkan. Dan yang ketiganya, al-amalu bil jawari, melaksanakan dengan anggota badan. Apa diantaranya? Sholat yang 5 waktu. Ketika masuk Ramadan, kita berpuasa. Ketika dapat rezeki, kita berinfak, berzakat, dan bersedekah. Itu membekal kalimat dari al-amalu bil jawari. Nah yang keduanya, wal jihadu fi sabilillah, jadi jalan Allah. Nah sekarang kan kita mengetahui bagaimana dahsyatnya gempuran orang-orang Israel ke perbatasan Gaza. Sampai sekarang diperkirakan mendekati angka 8.000 orang-orang yang dibunuh, yang dibom oleh orang-orang Israel. Nah sekarang bagaimana upaya kita? Apakah kita akan berangkat ke Palestina untuk berperang atau untuk apa?
Mungkin nggak Bapak Ibu berangkat ke Palestina? Mungkin nggak Bapak Ibu berangkat ke Palestina? Ngarek naon kayak itu coba Pak? Kita bukan tentara. Kita bukan tentara, kita bukan ahli perang, kita juga bukan siapa-siapa. Apakah kita hanya membiarkan begitu saja, tak acuh kepada mereka, nggak ada perhatian sama sekali? Yang tentu tidak Pak ya. Kita mendoakan tentang keselamatan mereka. Doa yang kita sampaikan diantaranya yang pertama, Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi Palestina wa fi kulli makan. Ini pertama kan Pak ya. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang terdesak, orang-orang yang lemah di antara muslim di Palestina dan tempat yang manapun juga. Yang keduanya, Allahumma sdud wa antaka ala a'da'idin di Palestina wa fi kulli makan. Ya Allah, timpakanlah mukamu yang dahsyat kepada orang-orang yang jahat di antara mereka, musuh-musuh agama Allah. Dan yang ketiganya, Allahumma ansur mujahidina fi Palestina. Ya Allah, tolonglah para mujahid di Palestina. Apakah cukup dari yang tadi? Ya, ada aksi kita. Apa tuh aksi kita? Boikot produk Yahudi. Tadi belian ke urang. Eta senawe eta kan menang Yahudi udah hese eta mah manfaatkeun ke urang eta. Kemudian IG, kemudian Instagram. Itu yang bikinnya siapa? Bukan orang Ciganitri. Bukan orang GBA hiji, bukan Pak. Itu siapa yang menciptakannya? Siapa yang membikinnya? Orang Yahudi yang membikinnya, orang Israel. Saya tahu lah Bapak dan Ibu lebih memahami. Mana produk-produk Yahudi? Mana produk Israel? Alat kecantikan didominasi oleh produk Yahudi. Alat mandi juga sama. Itu kan merupakan produk Yahudi. Minuman dan makanan. Banyak itu kan untuk mereka. Kalaulah umat Islam se-Kabupaten Bandung mereka sepakat. Kami berjanji, kami siap tidak akan membeli, apalagi memakan atau mengonsumsi produk Yahudi. Sebenarnya seperti itu. Maka yakin Pak, mereka akan kekeraran nanti. Berapa ribu merek Yahudi Israel yang ada di negeri ini? Siapa konsumennya? Ya kita konsumennya. Ternyata uang atau laba yang mereka terima dipergunakan untuk ngabong siapa? Musuh di Palestina. Maka untuk saat ini jihad kita yaitu diantaranya. Siap nggak gitu kan? Kita atau Bapak dan Ibu udah siap di bahula oke. Bapak dan Ibu untuk menahan diri tidak memanfaatkan produk Yahudi. Idas Nabi masuk biasa memakan minuman merek tertentu, begini pertea atau pindah kiri karena kelapa muda, pakai susu, mantap ya. Coba. Lan? Ulah susu kambing. Lo kambing buatan Israel. Susu Tileman kan aya BLS kan? BSL kan BLS. Bolu susu Lembang, bukan sapi Lembang. Ini ingin minuman yang segar-segar yang hot. Ada kan buatan Ceimas, seblak kerupuk, seblak tulang, seblak ceker. Itu kan segar Pak ya. Itu produksi siapa? Bukan produksi orang Yahudi, tapi produksi orang Ciganitri. Mentangkan oleh. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih memanfaatkan produk-produk Yahudi, di mana letak jihad kita kepada mereka? Atau Pupurihim tidak mampu berangkat ke sana, Pak ya? Sekarang kita boikot semua produk-produk mereka. Siap nggak di sini? Harus siap. Ya? Tiap-tiap pengajian menyampaikan kalimat ini, Pak di sini. Ya? Nanti juga sejumatan di ini akan membahas masalah ini nanti. Jadi mereka timbalannya gitu kan. Bagaimana dengan rokok? Ada nggak rokok produk Yahudi? Rokok naon seputar Yahudi ada nggak Pak? Apa? Marlboro terus? Masuk rokok ada? Merek rokoknya? Pak ingat tuh Pak. Lamun jarum mah Bapak ulah sok sembarangan membuang kuntung si kacugak batur kan ya kan ku jarum itu kan.
Nah, itulah merupakan bentuk jihad kita, ya. Karena kita juga mengukur kemampuan diri kita, tidak mungkin kita berangkat ke sana. Kita hanya mampu membantu sepeser uang udah tertampung gitu kan, dikirimkan ke sana. Sekarang langkah yang berikutnya boikotlah produksi mereka semuanya. Itu merupakan bukti empati kita kepada mereka. Aku bertanya lagi kata Abu Dhar, ayu riqab afdal. Budak manakah yang lebih utama untuk dibebaskan? Ini budaknya bukan budak saha, bukan budak tatangga, tapi hamba sahaya. Maka disebutkan dengan ariqab, hamba sahaya yang dimerdekakan kumaha. Maka Nabi memberikan penjelasan, yaitu yang dipandang terindah bagi pemiliknya serta yang termahal harganya. Itulah hamba sahaya yang paling bagus untuk dimerdekakan. Kalau laki-laki tampan, kalau perempuan cantik, punya IQ yang tinggi, tapi tidak merupakan hamba sahaya, dimerdekakan oleh tuannya, maka kata Nabi itu merupakan ariqab afdal. Nabi orang mau ayah hamba sahaya. Saya bertanya lagi, jikalau saya tidak dapat mengerjakan itu, yakni berjihad fisabilillah ataupun memerdekakan hamba sahaya yang mahal harganya, maka apakah yang dapat saya lakukan agar menjadi amal yang utama atau yang afdalu? Beliau bersabda, berilah pertolongan kepada seorang pekerja atau engkau mengerjakan sesuatu kepada seorang yang kurang pandai bekerja. Menolong orang lain kan? Daripada dia minta-minta. Karena minta-minta merupakan cara yang tercela dalam Islam. Ya, bisa tuh gawenya, ya secarana. Nah, itu termasuk amal yang afdal kata Nabi. Saya bertanya pula, ya Rasulullah, bukankah Tuhan telah mengetahui jikalau saya ini lemah sekali dalam sebagian pekerjaan? Beliau bersabda, tahanlah keburukanmu, jangan sampai mengenai orang banyak. Amalan sedemikian itu pun merupakan sedekah daripadamu untuk dirimu sendiri, yakni tidak mengganggu orang lain. Jadi banyak jalan untuk mencapai suatu kebaikan. Kita tidak mengganggu orang lain pun, menahan diri itu merupakan amal yang afdal. Lah sakieu sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi baru satu hadis banyak yang saya sampaikan. Insyaallah nanti hadis yang berikutnya kita akan kaji di pertemuan yang berikutnya dengan topik atau judulnya banyak jalan kebaikan, masih bab yang ke-13. Dari bahasan ini barangkali ada pertanyaan, silakan. Iya, kalau nggak ada, kenapa dipaksakan, ya? Mudah-mudahan dari bahasan yang tadi kita simak bersama, Allah memberikan kepada kita banyak jalan, banyak cara atau kesempatan, dan kita juga siap untuk menyambut tentang kesempatan untuk melaksanakan amal baik, bahkan bukan sebatas amal baik, tapi meningkat menjadi amal soleh. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan ini dicatat oleh Allah sebagai bagian amal soleh dari kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.